kajian dari Bunda Dr. Fenty. Kepada Bunda Dr. Fenty kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Terima kasih Bunda Nunung yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan kajian subuh yang setiap subuh kita lakukan menjadi wasilah turunnya magfirah, ridho, inayah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini supaya tidak bosan ya, saya selip-selipkan. Untuk hari ini sebetulnya seharusnya kita mengkaji Bulughul Maram ya. Namun mungkin untuk supaya tidak terjadi kejenuhan ya, kita akan mempelajari yang lain di hari ini, yaitu tentang kitab Syama'il ya. Syama'il Muhammadiyah, yaitu sosok Rasulullah ya, dari mulai fisiknya, kemudian sifat-sifat Rasulullah. Nah, jadi dalam salah satu kitab, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwa Imam At-Tirmizi beliau pernah membuat karya monumentalnya ya, yaitu Syama'il Muhammadiyah, bahwa menjelaskan tentang bagaimana akhlak baik secara fisik Rasulullah seperti apa, kemudian berbagai hal ya, pokoknya keagungan sosok Nabi Muhammad. Dalam kitab ini tentang sejarah karakternya, kesehariannya, kepribadiannya, akhlak mulianya. Nah, bisa kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Asy-Syama'il Muhammadiyah ini salah satu dari kitab yang menjelaskan bagaimana keagungan dari kepribadian Nabi Muhammad, baik itu dari sisi akhlaknya yang mulia, dari sisi perawakannya ya, perawakan beliau yang subhanallah. Nah, nanti akan kita ketahui bagaimana aspek keseharian Rasulullah. Nah, jadi ketika kita mendalami kitab Syama'il Muhammadiyah ini, seakan-akan kita sedang menyaksikan langsung gerak-gerik Rasulullah ya, yang terbingkai dalam betapa sempurnanya akhlaknya, betapa mulianya beliau, supaya kita lebih mencintai Rasulullah ya. Bahwa kitab Syama'il Muhammadiyah ini menggambarkan terkait ciri-ciri fisik Rasulullah nanti ya, bagaimana cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau berjalan, aktivitas kesehariannya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pokoknya berbagai kepribadiannya rinci ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan kita lebih bisa mengenal ya Nabi Muhammad lebih jauh, karena tentu saja ini adalah keharusan kita ya sebagai umatnya untuk mencintai Rasulullah. Kemudian tentu saja rasa cinta ini kita wujudkan dalam bentuk pengamalan sunnah-sunnahnya ya, ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Rasulullah mencontohkan berbagai hal ya. Jadi kitab Syama'il Muhammadiyah ini penting juga ya kita pelajari sebagai salah satu cara kita untuk mengenal sosok mulia, sosok agung, sosok pokoknya panutan teladan kita, sebagaimana dalam salah satu surah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nah, jadi kitab Syama'il ini bagaimana sebagai bentuk ungkapan kita sebagai umatnya ya, kecintaan kita, kerinduan kita, pengagungan kita terhadap pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sempurna. Nah, nanti ya bagaimana kitab Syama'il ini merupakan salah satu cabang ilmu ya, yang
mudah-mudahan kita semangat untuk mempelajarinya. Nah, bahwa kitab Syama'il ini secara globalnya ya, kitab Syama'il ini isinya tentang sosok kepribadian dan perawakan Rasul ya. Nanti hadis-hadisnya ada kesaksian dari para sahabat yang secara langsung tentu saja para sahabat melihat ya bagaimana kepribadian Nabi Muhammad ya, yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi tentunya melalui jalur disiplin ilmu hadis yang betul-betul jalur paling unggul ya terkait sanad dan matannya, bahkan beliau melengkapinya dengan asbabul wurudnya. Nah, baiklah, secara garis besar Syama'il Muhammadiyah ini ada 5 bagian. Nah, yang pertama adalah terkait fisik Rasul secara lengkap. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana bentuk tubuhnya Rasulullah, warna kulitnya, rambutnya, hingga ciri kenabiannya ya, ada khataman nabiin ya, cap kenabian Rasulullah. Nah, kemudian itu di bagian 1, kemudian di bagian 2 ada bagaimana tentang barang-barang yang sering Rasul gunakan. Kemudian di bagian ketiga dibahas terkait cara Rasul melakukan ibadah dalam setiap harinya. Kemudian yang keempat membahas seputar makanan, minuman Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah terkait usia beliau, kemudian warisan, wafatnya Rasul, sampai mimpi bertemu Rasul ya yang dialami oleh Imam At-Tirmizi sebagai penyusun kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, jadi marilah kita sama-sama lihat ya bahwa sosok Rasulullah yang begitu sempurna ditemukan. Salah satu contohnya nanti dalam hadis Syama'il Muhammadiyah itu, bahwa intinya Rasulullah itu perawakan beliau sedang agak tinggi ya, kulit putih, jenggotnya hitam, kemudian rambutnya bagus ya, bulu mata beliau lentik, kemudian kedua pundaknya itu lebar. Nah, jadi beliau menginjak dengan seluruh telapak kaki ya, tidak ada cekungannya. Kalau menghadap dengan tegap seluruh tubuhnya, kalau berbalik juga sama seluruh tubuhnya. Jadi para sahabat ya, diantaranya Al-Bazzar menyampaikan bahwa aku belum pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini ada 56 pasal ya, disusun rapi, begitu sempurna, begitu runut ya, begitu rinci oleh Imam At-Tirmizi, sehingga ketika kita nanti mengikuti alur isi kitab itu, kita mudah-mudahan kita merasa semakin dekat dengan Rasulullah ya. Kita bayangkan kita sedang berhadapan dengan beliau. Nah, subhanallah ya, Imam At-Tirmizi menyajikan karya agung, bukti kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan perlihatkan hadis yang itu ya, yang pertamanya. Nah, ini kitab Syama'il Muhammadiyahnya seperti ini. Baiklah, kita awali dari hadis pertama tentang bentuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersilahkan siapa yang akan membaca dari bentuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kelihatan. Sebentar, ini Mi. Bentuk tubuh Bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? ya, di zoom, siap. Ini seperti ini. Ya, Gini. coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawilil ba'ini, tidak terlalu panjang, Tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi, wala bil qasiri, dan tidak juga pendek, sebentar Mi, wala bil, ada yang masuk room dulu sebentar. Silahkan. wala bil abyadil amhaq, dan tidak pula putih bule, Tidak wala ya,
wala bil adami, dan juga tidak Sawo. Tidak sawo matang, matang ya, tidak wala bil jamdil qatati, dan juga tidak ikal. rambut tidak ikal, wala bil bisabti, dan tidak terlalu keriting. Tadi lurus nih kalau bisa yang tadi ja'dil qatati itu tidak terlalu ikal, tidak terlalu keriting, wala bisabti tidak terlalu lurus. Ya, lurus gitu. Wala bisabti, dan tidak terlalu lurus rambutnya. Ba'athahu, telah mengutus kepada Rasul Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanah, di permulaan 40 tahun. Ya, usia beliau 40 tahun ya. Iya, usia beliau 40 tahun. Fa'aqama, maka Rasul mendirikan di Makkah. Tinggal. Fa'aqama, lalu Rasul tinggal di Makkah, di Mekah, asyra sinina 10 tahun. Wabil Madinati, dan tinggal di Madinah asyra sinina 10 tahun. Wa tawaffahu, dan telah mewafatkan kepada Rasul Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanah, ketika beliau menginjak 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi, dan tidak terdapat pada kepala beliau walihyatihi, dan janggut walihyatihi, dan janggut Rasulullah ishruna sya'ratan, 20 helai rambut bayda'a, yang putih. Ya, jadi tidak ada rambut putihnya ya. Nah, sudah ya Yami, ini sudah selesai di hadis pertama ya. Baiklah, mungkin ini tidak terlalu banyak yang harus dibahas, kita langsung saja ya terlak pada hadisnya karena ini sudah sangat jelas. Nah, di sini tadi sudah dibaca oleh Umi bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk tubuhnya itu ya laisa bitawil albain. Jadi Rasulullah itu yang bukan orang yang berperawakannya terlalu tinggi ya. Jadi tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, tapi juga tidak pendek. Jadi sedang ya. Tidak terlalu tinggi. Nah, kita bayangkan ya, Rasulullah tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Kemudian kulitnya juga wala bil abyadil amhaq ya. Kulitnya tidak putih seperti bule ya, wala bil adam, tetapi juga tidak sawo matang. Nah, jadi putih cuman tidak putih seperti orang-orang bule yang putih gitu ya, dan sedang, jadi putih tidak sawo matang juga. Kemudian wala bil ja'dil qatat ya, bahwa Rasulullah itu tidak jadi ya, tidak terlalu tidak ikal ya, rambutnya ikal. Wala bil ja'dil qatat itu rambutnya ikal, tidak terlalu keriting. Wala bisabti, tidak juga terlalu lurus kaku ya, jadi bergelombang, tetap tidak keriting tetapi tidak lurus. Pokoknya bayangkan saja Rasulullah rambutnya ya tidak keriting, kemudian tidak terlalu lurus kaku ya, tetapi ikal ya, ikal, rambut beliau ikal. Nah, kemudian di sini digambarkan ba'atsahullah ta'ala, bahwa Allah ya mengutus, Allah ta'ala mengutus beliau ya ala ra'si arba'ina sanah, menjadi rasul itu adalah usia arba'ina sanah, 40 tahun. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau kita sudah pernah disampaikan itu, kalau di Mekah itu tinggalnya 13 tahun, tetapi dalam keterangan ini ya fa'aqama bi Makkah asyra sinin,
bahwa beliau tinggal di Mekah sebagai rasul ya, sebagai rasul 10 tahun, asyra sinin, 10 tahun. Kenapa? Kalau dalam hadis ini di 10 tahun ya, tidak seperti yang masyhur 13 tahun. Karena yang dakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi tidak dihitung. Nah, di hadis ini jadi ketika Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi itu yang selama 3 tahun, nah itu tidak dihitung. Wabil Madinati asyra sinin. Kemudian Rasulullah tinggal di Madinah juga 10 tahun. Nah, kemudian watawaffahullah ta'ala, kemudian Rasulullah ya, Allah mewafatkan Rasulullah itu ala ra'si sittina sanah. Jadi pada usia 60 tahun. Nah, jadi diangkat Rasul 40 tahun, tinggal di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Kemudian setelah selesai ya misi dakwah Rasul, beliau pulang ke rahmatullah dalam usia isyrina ya, sitina sana. Jadi 60 tahun. Kemudian dalam usia seperti itu walaisa fi ra'sihi, tidak ada ya dalam kepala Rasul, walihyatihi, di janggut Rasulullah itu tidak ada apa, isyruna sya'rah bayda. Nah, jadi di kepala dan janggut Rasul tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang berwarna putih gitu ya, sudah 60 tahun pun. Nah, jadi tidak, ini menurut testimoni para sahabat ya, tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang sudah berwarna putih. Nah, baik, di sini kita bayangkan ya supaya kita lebih merasakan kehadiran Rasulullah dalam pikiran kita, dalam semangat jihad kita. Bagaimana Rasulullah, panutan kita itu dibayangkan secara fisik seperti ini. Nah, di sini kemudian ada gambaran lainnya ya. Nah, ada gambaran lainnya. Nah, silahkan Mi, boleh dibaca lagi nih di yang lainnya. Akan smartphone dan nggak ada ya. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca lagi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat min dhilimmatin, pada orang yang berambut panjang, fi hullatin hamro'a, dalam dengan menggunakan pakaian merah, ahsanu, yang lebih bagus, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahu, pada beliau itu sya'arun, memiliki sya'arun, rambut. Di zoom sedikit. Zoom sedikit ya. Nah, ini sya'arun, mempunyai rambut, yadribu, yang mencapai mankibaihi, kepada dua pundaknya Rasul, ba'idun, yang jauh, ma bainal mankibaini, antara dua bahu. mankib ya, dua bahunya, lam yakun, tidak terbukti Rasul itu bil qasiri, pendek, terlalu pendek, wala bitawili, dan tidak terlalu tinggi. Boleh yang lainnya membaca, Umi? Saya tidak bisa melihat ini. Ada di sini. Akal smartphone der? Gak ada. Ada Bunda pengawas dari Cirebon. Jackson. Ada ini Bunda Haja dari Cilimus. Saya coba ya nih, nanti bantu. Oke. Hurufnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maro'aita Maro'aitu. Maro'ai Maro'aitu. Maro'aitu aku tidak pernah melihat Melihat. melihat Maro'aitu aku tidak pernah melihat. mingdi limatin orang yang Memiliki rambut. fi hulatin Limatin memiliki rambut panjang terurus rapi gitu. limatin fi hulatin melihat orang yang berambut panjang. Ini Bun, dilimatin itu di sapaket ya, berambut panjang terurus rapi, fihul latin dengan menggunakan, nah seperti itu. Fi hulatin dengan menggunakan hamro'a Pakaian yang berwarna merah. yang berwarna merah, ahsana yang lebih tampan ya, lebih baik ya. Lebih tampan. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pun rambutnya. Lahu beliau memiliki sa'run rambutnya yadribu mankibaihi ya, mencapai kedua bahunya. Ba'idu ya, berjauhan mabainal mankibain, berjauhan mabaina antara dua bahunya. Mabainal mankibaini di antara kedua bahunya, lam yakun bil qasir. Lam yakun bil qasir. Beliau bukan seorang yang perawakan pendek, wala bitawil, dan tidak pula terlalu tinggi. Mumtazah. Nah, di sini ya tidak banyak penjelasan juga ya, sesuai yang ada di hadisnya ya, diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Waqi', dari Sufyan, dan dari Abi Ishaq ya, bersumber dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahwa menurut Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan seperti ini ya, bahwa ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat min limmatin, tidak pernah melihat itu yang memiliki ya, limmah, rambut yang panjang tapi terurus rapi ya, tidak seperti yang sekarang banyak yang berambut panjang acak-acakan gitu. Tapi Rasulullah itu memang berambut panjang tapi terurus rapi gitu ya. Kita bayangkan, mudah-mudahan kita lebih dekat lagi ya dengan Rasulullah, membayangkan yang beliau berambut panjang rapi tapi terurus ya. Kemudian fi hullatin hamra ya, fi hullatin dengan mengenakan hamra ya, pakaian yang merah ya. Terbayang Rasulullah dengan rambutnya panjang terurus rapi, kemudian menggunakan pakaian berwarna merah. Nah, menurut beliau bahwa ahsan, nah ini lebih tampan ya, tidak pernah melihat orang yang lebih tampan min Rasulillah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lahu sya'run, bahwa beliau itu memiliki rambut ya, rambutnya itu yadribu mankibai, bahwa rambutnya, dibayangkan bahwa rambut beliau itu yadribu mankibai, mencapai kedua bahunya ya. Jadi rambut Rasulullah seperti ini ya, sampai kedua bahunya. Nah, itu artinya panjangnya segini, berarti mencapai kedua bahunya. Kemudian ba'id ma bainal mankibain gitu ya, yang jadi bahunya itu bidang, kalau di sini dihitungkan ya, ba'id ma bainal mankibain,
bahwa berjauhan antara kedua bahu. Nah, itu berjauhan itu diartikan bahwa bahu Rasulullah itu bidang ya. Lam yakun bil qasir. Nah, kemudian bukan juga beliau seorang yang berperawakan pendek. Wala bil tawil, beliau juga tidak terlalu tinggi. Nah, subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mencintai Rasulullah dengan melihat fisiknya juga yang begitu sempurna ya. Di sini dikatakan ahsan ya, yaitu tampan. Beliau itu ya memakai baju merah, kemudian punya rambut sebahu gitu ya, rambutnya sebahu, kemudian tadi bahunya bidang gitu ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Nah, subhanallah ya, kita mudah-mudahan kita lebih tahu ya. Nah, ini di sini ada gambar-gambarnya ya. Ini telapak kaki Rasulullah ya. Tadi Rasul itu kalau napak itu semuanya gitu ya. Nah, telapak kaki Rasulullah. Nah, ini juga ada gamis ya, gamis Rasulullah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini begitu luar biasa ya. Imam At-Tirmizi mengumpulkan berbagai halnya ya, saking cintanya sama Rasulullah. Beliau mengutip berbagai hadis ya terkait secara ciri fisik Rasul, berbagai hal tentang Rasulullah. Nah, ini telapak kaki beliau, kemudian ini gamisnya, ini sorbannya ya. Ada sorban, ini ada tongkatnya, ada sorbannya, ada gamisnya, gamis Rasulullah ya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Terakhir kita akan mempelajari hadis yang lebih panjang lagi nih mengenai Rasul. Nah, silahkan Umi atau yang lainnya mau dibacakan dulu. Ini terakhir kita pelajari yang ini ya di hari ini. Silahkan. Ada yang mau baca? Coba ya Umi. Iya, Bunda pengawas dari Cirebon. Insya Allah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidorili Bitawil mutagiti mumagiti wala biqosir mutaraddadi wa kana rab'ata minal qaum lam yakum bil ja'dil qotot wala bisa beti kana ja'dan rojila walam yakum bil mutahami wala bil mukasa wal bil mukasami wa kana fi wajhihi tadwiru yadu musarrabu ajul ainain ahdabul asfar jalilul musasi wal katadi ajradu masrubati kafaini wal qadamaini izza masa kasanama yanhatu fi sobabin wa izza tafata ma'a baina katifaihi khotamun nubuwah wa huwa khotamu
Nabi. Nabiyin. Nabiyin. Yain. Nabiyin. Nabiyin. Azwadun nasi sadron. Wa asdaqun nasi lahjah. Lahjatan. Wa asdaqan. Tulisannya kecil jadi ngegeser dulu. Wa aljamuhum arikatan. Wa akramuhum isratan. Mara'u badihatan habah. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Yaqulu na'itu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Mumtazah. Baik. Matur nuhun Umi. Mohon. Ya, silahkan Mi diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun, tidaklah terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiti, dengan tinggi yang terlampau tinggi. Ya. Jadi Rasul Terlampau tinggi. Wala bil qasiri, dan tidak juga pendek. Al-mutaraddidi. Wala bil qasiril mutaraddidi, dan juga tidak pendek. Wakana, dan Rasul itu terbukti rab'atan. Jadi sedang ya, jadi berperawakan sedang. Ya, berperawakan sedang minal qaumi, di antara para kaumnya. Lam yakun, Rasul itu tidak terbukti bil ja'dil qatati, dengan rambut keriting, wala bisabti, dan tidak pula jocang lurus. Karena terbukti Rasul itu ja'dan rajilan. Jadi ikal bergelombang. Ikal bergelombang. Walam yakun, dan tidaklah terbukti Rasulullah itu bil mutahami, gemuk, tidak gemuk ya, badan Rasul tidak gemuk, wala bil mukalsami, dan tidak pula kurus. Wakana, dan terbukti pada Rasul. Ada yang masuk dulu sebentar. Ada yang masuk. Sebentar. Baik. Diulang dari yang ininya, Mi. Walam yakun bil mutahami, Rasul itu tidak gemuk ya. Walam yakun, dan tidaklah keadaan Rasul itu bil mutahami gemuk, wala bil mukalsami, dan tidak pula kurus. Dagunya tidak lancip. Dagunya tidak lancip. Wa kana fi wajhihi, dan pada wajah Rasul itu terdapat tadwirun, bundar. Yaitu, sekaligus Mi, wajah Rasul itu agak bundar. Jadi wa kana fi wajhihi tadwirun, wajahnya agak bundar. Jadi tadi kan tidak gemuk, dagunya tidak lancip, wajahnya bundar. Wa kana fi wajhihi tadwirun, dan wajahnya bundar. Abyadu masyrabin, yang putih janggutnya. Ya, ini abyadu masyrab ya. Kulitnya putih tapi kemerah-merahan, Mi. Ya, putih tapi kemerah-merahan. Humaira ya. Abyadu masyrabin, yang kulitnya putih. Ada ajil ainaini, yang lentik kedua matanya. Ahdabul asfari. Ini Mi, yang tadi itu bahwa matanya hitam pekat, kemudian ahdabul asfar ya,
bulu matanya lentik, jalilul musyas, bahunya jalilul masyas wal katid ya, bahunya bidang. Kemudian ajrod, punya bulu yang lebat ya, zu masrubah. Kemudian ya silahkan Mi. Zu masribatin, yang mempunyai bulu lebat ya, bulu lebat. Sya'nul kafaini, jadi bulu lebatnya itu sampai memanjang al-kafain ke kedua telapakan tangan, wal qadamain, dan kedua telapak kakinya. Jadi tebal. Kalau ini ya Mi, ini memang bahasanya ya, ini untuk fisik-fisik agak susah ya Mi. Jadi tadi memanjang sya'nul kafain, kemudian tapak tangannya itu tebal ya. Sya'nu itu duanya tebal Mi, telapak tangannya tebal, kemudian kakinya juga tebal. Qadamain keduanya kakinya tebal, kafain kedua telapaknya juga tebal. Idza masya, apabila Rasul berjalan, ka'annama yanhatu fi sababin, seperti menginjak di atas, seakan beliau itu akan turun ke tempat yang lebih rendah Mi kalau jalan itu. Jadi idza masya, kalau beliau berjalan, ka'annama yanhatu, seperti akan turun fi sababin, ke bawah gitu ya. Kemudian seperti tunduk gitu ya. Iya, kayak mencek orang Sunda mah rada henteu ieu nya, agak nunduk begini ya. Ngungkuk ya. Ngungkuk. Wa idza tafatta, dan apabila beliau berpaling ya. Berpaling ya, tafata ma'an, maka keduanya, maka seluruh badannya ikut berpaling. Jadi pamingaliuk teh ente sakit-sakit, jadi pamingaliuk sadayana sareng badan-badana ngaliuk gitu. Ya, wa idza tafata, dan apabila melirik, iltafata ma'an, maka seluruh badannya ikut berbalik. Baina katifaihi, antara dahinya, khatamun nabiyyin, ada cap kenabian. Bukan dahi Mi, itu mah bahu kan, al-katib. Katib. Oh iya. Baina katifaihi, antara kedua bahunya, khatamun nubuwah, ada khatamun nubuwah, itu tanda kenabian. Tanda kenabian. Wahuwa, khatamun nubuwah itu khatamun nabiyyin, tanda-tanda kenabian. Ajwadun nas, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dermawan. Gemora, sadran, lapang dadanya. Wa asdaqun nas, dan orang yang paling jujur ucapannya ya. Lahjatan, ucapannya. Wa alyanuhum, dan yang paling lembut di antara orang-orang, arikatan, perangainya. Wa akramuhum, dan orang yang paling mulia di antara mereka, isyratan. Jadi perangainya tadi ya paling ramah, kemudian apalagi Mi sudah Isyratan, bahwa paling memuliakan ya, paling memuliakan keluarganya. Isyratan, keluarganya. Man, barang siapa, ro'ahu, yang melihat Rasul, badihatan habatan, maka ia sangat berbahagia, sangat bahagia. Waman, dan barang siapa, khalata, yang bergaul hu, dengan Rasul, ma'rifatan,
dengan mengenal, kedekatan, ya mengenal dengan dekat mengenal lebih dekat, ahabbahu, maka dia akan lebih mencintainya. Yaqulu, berkata, pastilah tadi? akan berkata Pastilah akan berkata, naituhu, aku bahwa belum pernah aku melihatnya, ya, belum nanti pernah lam aku aro melihatnya, jadi akan lam aro, aku belum pernah melihat qoblahu, sebelum Rasul, wala ba'dahu, dan aku tidak melihat orang yang seperti Rasul ba'dahu, sesudah beliau. nah ituhu tentang keistimewaannya. Jadi pasti orang-orang itu akan mengatakan nah itu ya tentang begitu istimewanya Rasul, sampai-sampai nanti akan mengatakan lam aro qoblahu, belum pernah aku melihat sebelumnya, wala ba'dahu, dan sesudahnya orang yang seistimewa Rasul gitu. Wah, ini mah harus dicatat ini nih. Aku paling suka kosakata. Ini ya kosakatanya agak-agak itu ya Mi. Agak, iya. Twitter aja Bu, Asyik. katanya ya. Apa? Ini. Ada Di yang Munjid ada gitu ya? Ada. Ada, iya. Masih asing nih. Masih pada asing-asing ya. Tadi subhanallah ya kita. Tapi ini masuknya fusha. Iya, kalau yang sudah fusha ya. Jadi agak susah untuk dicernanya. Baiklah, sudah dibacakan oleh Umi tadi ya Rasul itu, karena tidak banyak penjelasan kita fokus saja pada isi hadisnya ya. Lam yakun Rasulullah bitawil al-mumaghati gitu ya, mumaghati, bahwa Rasul itu tidak berperawakan terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu pendek ya, wala bil qasiril mutaraddidi ya, tidak terlalu pendek, tetapi wakana robah minal kaum, tetapi memang Rasulullah itu perawakannya sedang ya. Jadi sedang di antara kaum Nabi itu ya, kan ada yang nanti sahabat Nabi yang tinggi ya, ada yang pendek, tapi Rasulullah itu berperawakan sedang. Kemudian juga lam yakun bil ja'dil qotot gitu ya, bahwa rambutnya tidak keriting bergulung ya, wala bisabti, tapi juga tidak terlalu lurus jocong kata kaum ini, tetapi kana ja'dan rajila, tetapi ikal bergelombang. Jadi bayangkan Rasulullah itu ikal bergelombang ya. Kemudian walam yakun bil mutahhami ya, badannya tidak terlalu gemuk, wala bil mukasami, tidak terlalu, dagunya tidak lancip. Wa kana fi wajhihi tadwirun, wajah Rasul itu bundar ya, wajahnya agak bundar. Bayangkan wajah nate agak bundar. Kemudian abiyadu ya, abiyadu musyarab ya, abiyadu musyarab, kulitnya itu putih, tetapi putihnya itu kemerah-merahan ya. Abiyad musyarab, putih tapi kemerah-merahan. Kemudian subhanallah ya, terbayang ya ibu-ibu semua. Ada ajul ainain, kemudian matanya itu hitam pekat gitu ya, matanya itu hitam pekat, dan ahdabul asfar ya, kemudian bulu matanya lentik, kemudian subhanallah ya, bulu matanya itu lentik. Jadi subhanallah, matanya hitam pekat ya, ada ajul ainain, bayangkan matanya hitam pekat, ahdabul asfar, dan bulu matanya lentik. Kemudian jalilul musyas wal khatid ya, bahwa bahunya bidang. Nah ini kemudian du masrubah ya, du masrubah memiliki bulu lebat. Jadi beliau itu memiliki bulu lebat, bulu lebatnya itu memanjang dari dada sampai ke pusat. Jadi Rasulullah ya, bulunya lebat, memanjang dari dada ya, dari sini dada sampai ke pusatnya. Nah kemudian Rasulullah karena pekerja keras maksudnya ya, beliau juga sya'nul kafain, bahwa tangan beliau itu tapak tangannya tebal ya, tapak tangannya tebal. Kemudian kodamain, sama kakinya juga tebal.
Nah, sehingga Rasul itu idza masya, ketika beliau berjalan, ka'annama yanhatu fi sababin. Jadi ketika berjalan itu berjalannya dengan tegap ya, seakan beliau akan turun ke tempat yang rendah. Jadi tegap seperti ini, tetapi siga badai turun ya, jadi agak bungkuk diginikan sedikit gitu ya, fi sababin. Kemudian ketika beliau wa idza iltafata ya, ketika beliau berpaling ya, ngaliek mencek orang ya, ketika ngaliek ya, nah seperti ini. Nah, ini juga salah satu yang harus kita tiru ya. Jadi ketika berjalan, Rasulullah itu berjalannya tegap, seakan beliau itu ingin turun ke tempat yang lebih rendah. Ketika berpaling, nah iltafata ma'an, kalau berpaling itu seluruh badannya ikut berpaling. Pami ngaliek teh kan orang masuk kieunya pami ngaliek teh semuanya badan gitu ya. Tapi Rasulullah kalau ngaliek teh ya, kalau berpaling itu seluruh badannya ikut berpaling. Nah, kemudian baina katifaihi, di antara kedua bahunya ada apa? Nah, ini subhanallah ya, di antara kedua bahunya ada khatamun nubuwah ya, ada ciri kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin. Jadi ada tanda kenabian. Nah, subhanallah itu secara fisiknya. Kemudian dijelaskan ajwadun nas sadaran, bahwa Rasulullah itu adalah memiliki hati yang dermawan ya, paling murah di antara manusia. Kemudian wa asdaqun nas lahjah, ucapannya perkataan Rasul itu asdaq ya, paling jujur, paling benar di antara semua orang. Kemudian wa alyanuhum arikah. Nah, kemudian Rasulullah itu paling lembut perangainya gitu ya, perangainya itu amat lembut gitu ya, beliau itu orangnya sangat lembut. Kemudian wa akramuhum isyrah gitu ya, paling ramah dalam bergaul ya, isyrah itu bergaul ya, akram itu jadi paling memuliakan atau paling ramah dalam pergaulan. Kemudian man ro'ahu badihahabahu. Nah, jadi subhanallah Rasulullah itu paling sempurna ya, amat lembut, ramah. Nah, sehingga di sini barang siapa yang melihatnya, man ro'ahu, barang siapa yang melihatnya badihahaba, pasti akan menaruh hormat ya sama Rasul. Waman khalaqahu ma'rifah ahabbah, barang siapa yang pernah berkumpul bersama Rasul, kemudian mengenal Rasul, tentu ahabbah, pasti ia akan menjadi orang yang paling mencintai Rasul. Yaquluna ituhu. Nah, sampai-sampai orang yang pernah bergaul dengan Rasul itu akan berbicara seperti ini, bahwa nah itu ya, begitu istimewanya, lam ara qablahu, belum pernah aku melihat sebelumnya, wala ba'dahu, dan setelahnya, mislahu sallallahu alaihi wasallam, orang yang seistimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah ya, diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah, juga diriwayatkan dari Ali bin Hujar, Abu Ja'far bin Muhammad bin Husain. Nah, ini Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain bin Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah satu putra Ali bin Abi Thalib ya, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini subhanallah ya, baru 3 hadis yang kita bahas tentang Syama'il Muhammadiyah ya, tentang bagaimana karakteristik Rasul gitu, bagaimana sifat fisik Rasul ya, kemudian tentu saja akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari dari hadis-hadis mengenai Syama'il Muhammadiyah ini, kita lebih mencintai Rasulullah lagi, kita lebih membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini hanya itu saja ya, untuk pembahasan kita mengenai kitab Syama'il Muhammadiyah. Baru 3 hadis yang kita bahas untuk kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Sekali lagi, tujuan kita supaya kita lebih meneladani ya Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah,
secara physically kita amati ya, kita bayangkan juga tentu saja akhlak dan etika Rasulullah yang sangat agung ya. Tadi paling ramah, paling jujur, paling ya pokoknya mah paling dermawan, paling jujur, paling lembut, paling paling ramah. Pokoknya setiap orang yang melihat Rasul pasti akan jatuh cinta ya, maksudnya akan lebih mencintai beliau, dan sampai-sampai dikatakan bahwa saking istimewanya Rasul pasti moal aya pamisur Sunda namanya moal The best person. the best person moal aya bentukan seperti Rasulullah, baik dalam fisiknya maupun dalam akhlaknya tentu saja. Hanya itu saja, nggak apa-apa ya diselang-selang, karena kalau itu bakal bosan Iya. saya itunya. Ya nggak Iya, apa-apa iya. ini Menyambut ini Maulid. sesuai dengan momennya. Oke, alhamdulillah. Baik. Tolong di-share ya Bun itunya PPT-nya ya. Ini dari penerbit pun jadi agak gimana ya maksudnya teh ada itunya. Oh, ada Hak cipta dilindungi Mang Undang. Dilindungi. Kalau barangkali khusus Japri gitu. kalau Enggak, yang itu itu mah silakan aja pada beli supaya lebih Iya. maksudnya di toko-toko kan banyak ya tentang ini Syama'il Muhammadiyah. sama ilmu Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. Tebal enggak? Lumayan enggak, ini mah yang hadis riwayat Tirmizi ini hanya berapa pasal gitu, enggak terlalu tebal. Oh iya iya. Tapi ada artinya ya. Ada artinya. Ya insya Allah nanti dicari. Yang terjemah aja. Kalau kita Itu. makan ini mah belajar sambil ngamalin bahasa Arab, Bun. Iya. Walaupun sambil sasar gitu ya. Iya. Banyak yang enggak mustaq itunya Ya. bahasanya. Bahasanya. Kalimat-kalimatnya tuh asing gitu tuh ya. Iya. Iya. Baiklah, terima kasih ya atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas pemaparan kitab syarah tentang Rasulullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kita untuk bisa mencintai beliau dan meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ummahat, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amin.